tahu yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah kembali di hadapan Tuhan meskipun masih di rumah masing-masing. Tapi mari saat ini kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Teman-teman, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Teman-teman, saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, kuasa Tuhan itu terlebih besar, melampaui berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Dan kuasa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong diri kita. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan dengan berkata bahwa kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari dengan segenap hati yang berserah kepada Tuhan kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita katakan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Hanya Kau Tuhan penolongku. Sebab Kau yang selalu setia bersama kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Teman-teman, mari kita ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik buat setiap kami. Kami bersyukur untuk apa yang saat ini kami boleh peroleh, berkat-berkat Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan tak lupa kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas setiap apa yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, layakkan setiap kami untuk boleh mengikuti ibadah ini sampai dengan akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita membaca bagian firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama bangkit berdiri saat ini. Mari kita membacakan bersama-sama hukum yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita di dalam hukum kasih. 2-3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masih dengan bangkit berdiri teman-teman, mari saat ini kita naikkan pujian yang berkata bahwa kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu melebihi segalanya. Mari kita katakan, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,
Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, apapun keadaan diri kita sekarang, ingatlah bahwa Allah itu peduli terhadap kehidupan kita. Dia mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sikap hati yang mau berserah kepada Tuhan. Sambil mengiringi kita untuk mempersiapkan hati kita, mari kita naikkan sebuah pujian. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Shalom, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Sekarang tiba waktunya untuk kita boleh mendengarkan bagian firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh tinggal di dalam hati kami, serta kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat supaya boleh menangkap isi dari firman ini dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua, silahkan anak-anak mencermati bagian firman Tuhan ini dengan baik. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu untuk menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengawali firman Tuhan ini dengan menunjukkan kalian sebuah foto. Silahkan kalian lihat di layar kalian. Di dalam foto itu ada dua orang. Yang satu bernama Valery Spiridonov. Dan yang satu lagi bernama Sergio Canavero. Siapakah orang-orang ini? Yang ingin saya jelaskan pertama adalah Sergio Canavero. Nah, Sergio Canavero ini adalah seorang ahli bedah gitu ya. Seorang ahli bedah yang sangat expert sekali. Dan dia memiliki satu cita-cita, yaitu untuk melakukan transplantasi kepala. Bayangin, kalau kita dengar transplantasi jantung mungkin sudah pernah kita dengar. Transplantasi hati mungkin juga sudah pernah kita dengar. Artinya, misalnya transplantasi jantung berarti jantungnya orang lain dimasukkan ke dalam jantung orang yang membutuhkan. Itu namanya transplantasi seperti itu. Nah, tapi apa yang ingin dilakukan oleh Bapak Sergio ini mencengangkan. Dia mau mentransplantasi kepala. Jadi kepala seseorang itu kemudian diambil dan dipindahkan ke tubuh yang lain. Tentunya dipindahkan ke tubuh orang yang lain artinya bukan orang hidup ya, tapi orang yang sudah meninggal. Jadi kepala orang hidup dipindahkan ke tubuh orang meninggal, harapannya tubuh itu bisa bangkit lagi. Nah, ini ide yang sangat gila sekali, tapi Bapak Valery sudah mengatakan bahwa dia sudah pernah mencoba mentransplantasi kepala kepada hewan, misalnya kepada monyet dia sudah pernah lakukan. Nah, kemudian ada orang bernama Valery Spiridonov yang mau menjadi volunteer. Menarik sekali ya, ada orang yang di dalam gambar ini kita lihat bahwa keadaannya itu memang disabilitas. Dia memiliki begitu banyak kekurangan berkenaan dengan anggota tubuhnya yang tidak bisa digerakkan atau dengan kata lain lumpuh seperti itu. Nah, dia mau nih ditransplantasi kepala. Nah, kenapa kok dia mau? Ya karena bagi dia waktu diwawancara dia bilang saya nggak punya pilihan, ya kalau berhasil ya sudah. Kalau saya mati ya sudah, toh untuk apa juga saya seperti itu ya ada di dunia ini. Dia bilang seperti itu. Namun di satu waktu teman-teman ketika si Valery ini sudah dijadwalkan untuk transplantasi kepala. Nah, si Valery ini kemudian bertemu dengan seorang wanita. Puji Tuhan, wanita itu juga mencintai Valery dengan segala kekurangannya. Nah, akhirnya dia menikah dan memiliki seorang anak. Dan ajaibnya anaknya tidak kena penyakit seperti ayahnya. Nah, dari situ si Valery kemudian membatalkan niatnya untuk melakukan transplantasi kepala. Karena dia sudah menemukan the love of his life. Dia sudah menemukan tujuan kenapa dia itu hidup. Makanya dia membatalkan semuanya itu dan sekarang dia hidup bahagia bersama dengan istri dan anaknya. Nah, teman-teman, keadaan ini sungguh berbeda dengan orang yang kita lihat tadi yang ada di kolam Bethesda. Nah, sebenarnya kolam Bethesda itu apa sih? Nah, kolam Bethesda itu kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia artinya rumah belas kasihan. Jadi di situ kita lihat ada dua kolam ya. Yang satu kolamnya di atas, yang satu kolamnya ada di bawah. Nah, sebenarnya kolam Bethesda ini adalah kolam yang multifungsi pada waktu itu. Sering digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk upacara keagamaan juga. Misalnya seperti baptis, seperti itu ya. Nah, namun kita tahu bahwa di zaman Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi itu dijajah atau terkena pengaruh Helenisme. Helenisme itu apa? Helenisme itu pengaruh pengaruh bangsa Yunani yang begitu kental di seluruh dunia, termasuk bangsa Yahudi pun kena pengaruh Helenisme ini.
Nah, di dalam pengaruh tersebut, kolam Bethesda ini kemudian berubah fungsinya menjadi kolam pemujaan terhadap dewa Asklepius. Nah, siapa dewa Asklepius? Silahkan kalian lihat, itu ada gambarnya. Dewa Asklepius itu terkenal dengan dewa kesembuhan. Nah, dia tuh punya peliharaan ular ya. Ularnya itu jinak yang kalian bisa lihat di situ ada di tongkatnya ya. Di tongkatnya dewa ini. Nah, orang-orang percaya bahwa dewa ini bisa menyembuhkan. Nah, karena kolam Bethesda ini menjadi tempat di mana pemujaan Asklepius itu diadakan, maka banyak sekali orang-orang yang sakit itu berkumpul di sana, termasuk orang Yahudi. Nah, itu sejarahnya ya. Nah, setelah dewa Asklepius meninggal, kemudian jabatan sebagai dewa kesembuhan itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Dewi Haigea, yang sekarang lambangnya kita bisa temukan di apotek-apotek terdekat seperti itu. Nah, itulah sejarahnya kolam ini menjadi kolam pemujaan bagi dewa Asklepius. Nah, karena kolam ini adalah kolam pemujaan terhadap dewa yang dikatakan dewa kesembuhan, maka banyak sekali orang yang berkumpul di sana meminta kesembuhan. Termasuk orang Yahudi juga yang dalam bagian ini kita lihat ya, dia itu sudah 38 tahun loh. Teman-teman, di dalam kondisi yang lumpuh. Jadi orang ini kehilangan harapan, dia tidak tahu harus kemana. Kemudian ya udahlah, aku datanglah ke kolam Bethesda. Mana tahu aku bisa sembuh. Tapi selama dia di kolam Bethesda itu, dia tidak kunjung sembuh. Sampai ada satu orang datang kepada dirinya. Namanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kemudian bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Teman-teman, di dalam keputusasaannya, orang sakit itu berkata, "Tuhan, enggak ada yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika kolam itu sudah mulai bergoncang. Aku baru berjalan ke sana pelan-pelan, tapi orang lain sudah turun dahulu mendahului aku. Jadi aku enggak sembuh-sembuh." Jawaban ini adalah jawaban yang pesimis, jawaban yang sudah tidak punya harapan. Tapi Tuhan Yesus datang bertanya, "Mau enggak engkau sembuh?" Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah gini teman-teman. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke tempat seperti ini? Kolam Bethesda itu apa tadi? Kok saya jelaskan? Kolam pemujaan terhadap dewa Asklepius. Tempat di mana orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke tempat yang seperti itu? Teman-teman, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa sih? Untuk mencari orang sakit, di dalam Alkitab dikatakan. Bukan untuk mencari orang yang sembuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke tempat yang seperti ini. Dan di tempat yang seperti ini, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kecemaran, Tuhan Yesus melakukan mujizat di sana. Dia menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu sembuhlah orang itu. Dia mengangkat tilamnya lalu berjalan. Teman-teman, dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu peduli. Peduli kepada umatnya yang pada saat itu terjajah, yang pada saat itu berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus itu peduli. Dan dia menyembuhkan umatnya. Teman-teman, kalau Ko Yahya boleh mengambil dari kisah ini dan diaplikasikan ke dalam kehidupan Ko Yahya, maka kita akan mendapati, maka Ko Yahya dan kita semua akan mendapati sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak hanya peduli untuk menyembuhkan penyakit secara fisik, akan tetapi Ia menyembuhkan kita dari penyakit yang kekal, yaitu dosa. Oleh darahnya kita beroleh persekutuan yang kekal dengan Allah. Teman-teman, kita tidak hanya disembuhkan secara fisik, tapi beyond daripada itu, yaitu kita disembuhkan diri kita ini dari dosa. Teman-teman tahu nggak bahwa manusia itu semua sudah berbuat dosa.
dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau orang sudah berbuat dosa, bagiannya apa? Dikatakan Rasul Paulus bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang hina ini untuk menyembuhkan engkau dan saya dari dosa. Dan kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang suatu hari kelak kita ada berada di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Lantas kemudian apa yang perlu kita lakukan kalau kita itu tahu bahwa kita itu sudah disembuhkan dari dosa? Teman-teman, di dalam cerita ini dikatakan di dalam ayat 14, dikatakan sudah lama gitu ya, beberapa waktu setelah peristiwa penyembuhan itu, Tuhan Yesus itu bertemu dengan dia, orang yang sudah disembuhkan tadi. Ayat 14 dikatakan gini, kemudian Yesus bertemu dengan dia, orang yang sudah disembuhkan tadi, di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Teman-teman, kenapa Tuhan Yesus ngomong demikian? Nah, Tuhan Yesus ngomong demikian bukan berarti semua penyakit itu diakibatkan karena dosa, belum tentu ya. Tapi ada penyakit-penyakit yang memang ditimbulkan itu karena dosa. Dan di dalam bagian ini kita melihat sepertinya Tuhan Yesus sedang berkata kepada orang lumpuh itu bahwa karena dosamu tuh kamu sakit. Tapi sekarang kamu udah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk. Nah teman-teman, kalau kita mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita, maka saya berpikir Tuhan Yesus akan berkata kepada kita demikian. Anak-anakku yang terkasih, kamu sudah aku sembuhkan dari dosa, dari maut. Kamu telah aku angkat dari maut. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, jangan kita berbuat dosa lagi. Apalagi secara sengaja kita menyakiti hati Tuhan. Misalnya apa kok? Ya simpel, sebagai seorang pelajar kalian mungkin tergoda untuk nyontek, tergoda untuk kemudian melihat video-video yang tidak benar, tergoda untuk kemudian berbohong dan seterusnya. Hari ini kok yang mau katakan buat kita semua, jangan berbuat dosa lagi. Karena Tuhan sudah mati buat kita, mari kita hargai Tuhan dengan hidup benar di hadapannya. Teman-teman, mungkin susah bagi kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk tetap dikuatkan ketika kita lemah, ketika kita tergoda mau berbuat dosa. Mari minta Roh Kudus menolong kita, supaya kita boleh dengan sadar menolak hal itu dan kita hidup benar senantiasa di hadapan Tuhan. Teman-teman, inilah kebenaran firman Tuhan dari perenungan Koyahya yang Koyahya bisa bagikan ke kalian. Kiranya Roh Kudus boleh menolong dan memampukan setiap kita untuk senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang begitu baik buat setiap kami. Tuhan, ini kehidupan kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Engkau ingin kami kerjakan, kiranya kami juga boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.